Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema firman Tuhan, mencari kesempatan dalam kesempitan. Saudara, ungkapan ini kalau dipakai dalam hal negatif sangat bahaya. Tetapi sebaliknya kalau dipergunakan dalam hal yang positif, dalam hal yang benar, sangat luar biasa. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang yang pernah terjadi dalam Alkitab. Bagaimana ada seorang, boleh dikatakan hamba Tuhan, yang mengalami satu hal yang sangat buruk dalam hidupnya, mendapatkan satu kecelakaan yang besar dalam hidupnya karena dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Kalau orang berkata memanfaatkan keadaan, tentunya berarti ini dalam artian yang negatif. Tetapi cerita ini pernah terjadi, saudaraku. Dan ini akan menjadi satu pelajaran berharga bagi kita semua. Apa yang diajarkan firman Tuhan, kita ambil hikmahnya, kita ambil remanya, supaya hidup kita semakin bertumbuh dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kisah ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, saya akan baca untuk kita semua. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya baca ayat pertama dulu. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Naaman disembuhkan. Ayat yang kelima. Naaman Panglima Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kita berhenti di ayat pertama. Saudaraku, seorang panglima yang bernama Naaman, dikatakan di sini ayat 1, Naaman panglima Raja Aram. Dia mengalami satu sakit yang sangat dikatakan menjadi cemooh di kalangan orang Israel di waktu itu. Kalau orang mendapatkan penyakit kusta, di waktu itu, saudaraku, adalah penyakit yang sangat menakutkan dan menjadi cemooh orang. Harus diasingkan karena orang berkata, orang yang kena kusta adalah orang yang mendapat teguran dari Tuhan, mendapat cemeti dari Tuhan. Dan pada waktu itu Panglima Aram ini yang bernama Naaman, dia kena kusta. Dia mendengar, saudaraku, bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa yang memiliki kuasa yang luar biasa, kuasa yang besar yang diberikan Tuhan kepada Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi, singkat cerita, ini Naaman, datanglah dia kepada Nabi Elisa ini. Dia datang kepada Nabi dan dia berkata, dia memohon kesembuhan dari penyakit kusta yang dialami oleh dia sendiri atau Naaman ini. Itu tertulis atau dicatat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya, keretanya, lalu berhenti di depan pintu Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudaraku, ketika Naaman datang di rumah Elisa, berada di tempat di mana Elisa ada di situ, Elisa menyuruh suruhannya
atau menyuruh hambanya, sampaikan kepada Naaman supaya dia menjadi sembuh, supaya dia menjadi tahir, supaya kustanya tidak ada lagi. Dia harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Saudaraku, ini perkataan dari Elisa. Dia berkata kepada suruhannya, sampaikan kepada Naaman yang pada waktu itu berada di depan pintu rumah dari Elisa, pergi mandi selama 7 kali di sungai Yordan. Saudaraku, awalnya ini Naaman ini dia banyak mulut, dia bersungut. Awalnya dia banyak apa saudaraku? Banyak protes. Dia berkata, aduh di Israel kan itu banyak sungai-sungai yang lebih bersih, yang jauh lebih bagus dari sungai Yordan. Kenapa ini saya disuruh oleh Nabi Elisa ini harus mandi di sungai Yordan, sungai yang tidak bersih menurut dia saudaraku. Sungai yang airnya tidak jernih, kan masih ada sungai-sungai yang lain. Tetapi karena Nabi Elisa yang menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan selama 7 kali, akhirnya saudaraku Naaman menurut juga. Amin. Akhirnya Naaman turut juga apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Jadi singkat cerita saudaraku, Naaman melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Elisa. Ketika dia mandi di sungai Yordan 7 kali, maka terjadilah kesembuhan. Amin. Memang kalau kita mau belajar taat dengan firman Tuhan, mujizat itu akan terjadi. Orang yang mau taat dengan firman Tuhan akan mengalami mujizat. Seandainya Naaman cuma mandi 5 kali, pasti tidak akan terjadi kesembuhan. Amin. Karena dia tidak taat. Seandainya dia cuma mandi 3 kali, pasti kesembuhan tidak akan terjadi. Karena Alkitab mengatakan Nabi Elisa ini dia berkata mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan ketika Naaman taat, dia turut dengan perkataan Nabi Elisa ini, akhirnya penyakit kusta yang ada dalam tubuhnya menjadi sembuh. Dia menjadi tahir, saudaraku. Dan ketika Naaman melihat bahwa pribadinya sembuh, dia sangat saudaraku gembira sekali. Sangat riang sekali dan dia berkata, aku harus mempersembahkan persembahan-persembahan yang banyak kepada Nabi ini. Saya sudah sembuh. Jadi saudaraku, karena Naaman melihat bahwa dirinya sudah tidak ada kusta lagi, dia berkata, saya harus membawakan persembahan, membawakan pemberian yang luar biasa nilainya, pemberian yang besar nilainya kepada Nabi Elisa. Kita akan lihat saudaraku ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14, 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia memendamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan ke abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di Israel, di bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Saudaraku, lihat, ketika Naaman sudah menjadi sembuh, dia kembali lagi kepada Nabi Elisa dan dia membawa banyak sekali pemberian. Dia mau berikan pemberian itu kepada Nabi, kepada abdi Allah itu, kepada Elisa, karena respon dari dia melihat bahwa tubuhnya sudah menjadi sembuh. Tetapi di waktu dia mau memberikan pemberian-pemberian yang luar biasa itu, Elisa berkata, demi Allah yang hidup, aku tidak mau menerima pemberian ini. Jadi Elisa menolak pemberian dari Naaman. Ayat selanjutnya kita baca 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Jadi saudaraku, Elisa dengan tulus, dia tahu bahwa dia adalah panggilan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan.
Dia tidak mau saudaraku melayani itu untuk mencari keuntungan. Melayani itu untuk mencari saudaraku keuntungan yang besar. Dia tahu itu salah di hadapan Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh Elisa menolak pemberian itu. Walaupun Naaman sudah berulang-ulang kali untuk membujuk supaya Elisa menerima pemberian itu, Elisa berkata, tidak usah, bawa saja pemberian-pemberian itu kembali. Dan engkau bisa pulang ke negerimu dengan selamat. Kita baca ayatnya saudaraku. Ayat 17. Akhirnya berkatalah Aman, jikalau demikian. Ayat 16 saudaraku. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerimanya, ia tetap menolak. Jadi akhirnya saudaraku, cerita ini Naaman kembali saudaraku. Naaman kembali dalam perjalanannya. Dan Elisa tidak menerima apa-apa. Karena dia berkata, dia adalah pelayan Tuhan. Dia tidak mau saudaraku mencemarkan pelayanannya, melayani untuk mencari satu keuntungan. Jadi ketika Naaman sementara kembali dengan keretanya, apa yang terjadi? Inilah yang saya maksudkan tema tadi. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Seorang Elisa, seorang nabi Tuhan ini, dia punya seorang hamba dari Nabi Elisa ini yang bernama Gehasi. Hamba dari Elisa ini bernama Gehasi atau pesuruh Elisa. Jadi ketika Naaman ini sementara dalam perjalanannya dengan keretanya, tiba-tiba ini hamba dari Elisa ini dia berlari. Dia mengejar Naaman. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Gehasi ini? Hamba dari Nabi Elisa ini. Dia mengejar Naaman dengan maksud apa? Dia mau meminta pemberian yang disiapkan oleh Naaman untuk Elisa. Dia mau meminta itu dengan cara tipu muslihat, dengan cara berdusta. Untuk apa? Dia mau dia yang terima pemberian itu saudaraku. Dia yang menerima. Saudaraku, yang luar biasa yang Naaman sudah siapkan untuk Nabi Elisa. Sebenarnya saudaraku, Nabi Elisa tidak mau dan memang tidak mau menerima pemberian itu. Tetapi ini Gehasi ini, dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia mengejar kereta berkuda yang dibawa oleh Naaman ini. Dan dia datang meminta pemberian yang dipersiapkan oleh Naaman. Kita baca ayat 20. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah itu, sesungguhnya tuanku telah menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari dan mengejar dia. Aku akan menerima sesuatu daripadanya. Ayat 21. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia mendapatkan dia dan berkata, saudaraku lihat, ketika Naaman menengok ke belakang, ternyata ada orang yang lagi mengejar saya. Akhirnya dia berhenti dan dia bertemulah dengan Gehasi ini, abdi dari Nabi Elisa. Dan Gehasi berkata, selamat. Saudaraku, ini dia sudah mulai pakai bahasa tipu-tipu, saudaraku. Orang Kristen jangan suka tipu-tipu, amin. Apalagi kita tipu-tipu dalam pelayanan. Kita tidak akan diberkati, bahkan kutuk akan datang dalam hidup kita. Kalau kita suka menipu dalam pelayanan. Karena itu kami pernah alami dan saya akan saksikan sebentar. Ayat selanjutnya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat tuanku Elisa menyuruh aku, saudara perhatikan di sini, mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dia bilang, aduh Elisa baru sampaikan bahwa
ada 2 orang dari gerombolan Nabi yang perlu mendapatkan bantuan. Jadi saudaraku, ini kata-kata tipu, kata-kata dusta yang disampaikan oleh Gehazi, padahal perkataannya itu semua cuma tipu-tipu, tidak ada yang betul. Dia mau menerima pemberian itu untuk dirinya sendiri, saudaraku. Untuk dia pakai bagi dirinya sendiri. Akhirnya saudaraku, Naaman berkata ayat 23, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia, membungkus 2 talenta perak. Saudara perhatikan, oh luar biasa. 2 talenta perak banyak sekali, dan 2 pundi-pundi, dan 2 potong pakaian, memberikannya kepada kedua bujangnya. Mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi. Saudara lihat, Gehazi menerima, oh begitu banyak perak, bahkan ada pundi-pundi yang dari Naaman ini. Karena apa? Gehazi sudah tipu-tipu. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya ketika Gehazi menerima pemberian itu, dia kembali, saudaraku, dan ketika dia sudah kembali, Elisa berkata kepada Gehazi, ayat yang selanjutnya, saudaraku, ayat yang ke-25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan, tuannya berkata Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Inilah saudaraku orang yang suka berdusta, padahal dia sudah tahu bahwa dia punya tuan itu ialah seorang nabi yang dipakai Tuhan. Masih saja dia mau tipu, saudaraku. Dia sudah tahu Elisa itu nabi yang diurapi Tuhan. Nabi yang tidak boleh kita sembarangan main-main berdusta. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Nabi Elisa karena Tuhan pakai dia, saudaraku. Tetapi di sini Gehazi coba-coba tipu-tipu. Dia bilang kepada Elisa, tuanku, saya tidak kemana-mana. Saya cuma di sini. Padahal saudaraku, dia sudah baru saja bertemu dengan Naaman dan mengambil pemberian-pemberian itu yang luar biasa. Ayat selanjutnya, saudaraku, ayat 26, kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas kereta mendapatkan engkau? Saudaraku, nabi yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, kita tidak boleh banyak bertipu. Kita tidak boleh banyak bikin dusta. Karena apa? Tuhan mampu memberitahukan kepada hambanya apa saja dosa-dosa umatnya, saudaraku. Apa saja perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan beritahukan kepada hamba Tuhan. Jadi saudaraku, bukan kami berkata sombong hamba Tuhan itu hebat, tetapi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia dipakai Tuhan, saudaraku. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada pemakaian Allah yang besar dalam pribadinya. Ayat yang selanjutnya, Elisa berkata begitu. Ayat yang ke-26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang, lihat, Elisa tahu apa yang Gehazi sudah terima. Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu engkau memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi begitu besarnya pemberian yang diberikan Naaman kepada Gehazi. Sampai-sampai Elisa bilang, kamu kan baru mendapatkan pemberian dari Naaman. Kamu bisa beli kebun zaitun, kamu bisa beli kebun-kebun yang lain, kebun anggur, kambing domba, dikatakan kamu bisa beli budak laki-laki, budak perempuan. Ternyata besar sekali pemberian dari Naaman itu, yang awal mulanya itu Elisa menolak. Tetapi ini Gehazi ini, saudaraku, yang mencari kesempatan dalam kesempitan ini, memanfaatkan keadaan. Aduh, mumpung ini mujur sekali ini, ada orang mau kasih di tuanku, tapi tuanku menolak, lebih baik saya yang terima, lebih baik saya yang minta. Akhirnya ketika dia terima, saudaraku, apa yang Elisa katakan, ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu, kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan penuh kusta, putih seperti salju. Saudaraku, lihat di sini orang yang suka tipu, suka berdusta, orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan, mencari keuntungan di dalam pelayanan, hidupnya itu di bawah kutuk. Hidupnya itu tidak diberkati. Lihat apa yang dialami oleh Gehazi ketika Elisa berkata,
Kamu sudah terima segalanya. Kamu bisa beli budak laki-laki, perempuan, bisa beli kambing domba, bisa beli kebun-kebun anggur, kebun zaitun. Tetapi penyakit kusta ini akan melekat kepadamu, kepada anak cucumu sampai selama-lamanya. Saudara lihat, keturunannya akhirnya tidak diberkati oleh karena dari Gehazi itu, saudaraku. Sampai kepada anak cucunya. Hati-hati orang yang suka mencari keuntungan dalam pelayanan, hidupnya tidak akan diberkati. Bahkan jangan sampai anak kita tidak diberkati, cucu kita tidak diberkati karena perbuatan kita dari orang tua. Ini yang disebut dosa keturunan. Sebab itu kita yang sudah tahu dengan dosa, jangan kita melakukan dosa. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mencari keuntungan dalam pelayanan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Saudaraku, kami pernah alami, saudaraku. Beberapa tahun yang lalu gereja kami mau buat sebuah acara yang cukup besar. Acara yang cukup besar dan acara itu mengundang banyak orang. Acara ibadah lah, saudaraku. Acara ibadah yang cukup besar mengundang banyak orang. Dan ketika kami sudah bentuk panitia, kami rapat dengan panitia. Dan ketika kami rapat dengan panitia, pada akhirnya panitia berkata, oh iya, untuk acara ini, karena acara ini jarang-jarang kita buat, acara ibadah ini yang menghadirkan banyak orang jarang-jarang kita buat di gereja kita. Jadi kita akan siapkan selesai orang ikut ibadah, kita akan siapkan makanan untuk menjamu orang-orang yang sudah beribadah. Jadi selesai ibadah, tersedia makan minum. Jadi ada nasi, ada ikan, ada sayur, makanan seperti itulah, saudaraku. Jadi sudah, rapat sudah selesai, acara tinggal tunggu 1 minggu, 2 minggu, sudah mau acaranya, acara ibadah yang sangat besar. Dan tiba-tiba, saudaraku, ada seorang dari jemaat yang lain, saudaraku, yang terbilang vokal dalam berbicara. Dia datanglah kepada ketua panitia. Ini terjadi orang yang suka mencari keuntungan dalam pelayanan. Dia datanglah kepada panitia dan dia berkata, aduh ibu, kepada panitianya, kepada ketua panitianya, repot-repot sekali. Kalau kita acara baru kita harus siapkan makanan. Nanti sibuk sekali. Kalau dalam acara itu harus disiapkan makanan minuman. Nanti ribetlah apalah, saudaraku. Namanya orang mencari keuntungan ya. Akhirnya dia datang kepada ketua panitia dan dia berkata seperti itu. Jadi lebih baik tidak usah dikasih makanan. Orang yang hadir nggak usah dikasih makanan. Padahal saudaraku, kita sudah planning, sudah rapatkan dengan panitia, sudah diambil keputusan bahwa acara itu selesai acara ibadah, kita akan jamu dengan jamuan kasih makan minum. Tetapi karena mau mencari keuntungan, mencari kesempatan dalam kesempitan, akhirnya dia berusaha mempengaruhi panitia, mempengaruhi ketua panitia. Aduh, nggak usah dikasih makanan, nanti repot lah, nanti kita sibuk lah, nanti capek lah, urus ini urus itu. Saudaraku, akhirnya ketua panitia hubungi kami sebagai gembala. Aduh, bagaimana ya? Ada usulan berkata bahwa nggak usah kasih makanan, kasih kue saja. Jadi bikin kue saja baru dikasih kue. Saya langsung terkejut ketika mendengar perkataan dari panitia seperti saya berkatakan, sudah diputuskan. Kita semua juga sudah siap dengan makan minum. Baru untuk persiapan makanan minum semua juga sudah oke. Sudah ada orang yang menanggulanginya atau panitia sudah bersedia untuk menanggulangi makanan dan minuman. Jadi sebenarnya tidak ada kendala lagi untuk acara ini. Tetapi karena satu oknum ini yang mau cari kesempatan, mau cari keuntungan, saudaraku, keuntungan materi dari acaranya Tuhan, akhirnya panitia jadi mulai ribut. Jadi mulai kacau panitia. Panitia bilang, aduh bagaimana ini? Ini kita mau kasih makan atau masih kasih kue? Saya bilang, kan kita sudah rapat kasih makan. Jadi kita sesuai saja dengan keputusan yang dari awal, kasih makan. Tapi karena panitianya sudah lebih tertarik dengan usulan satu oknum ini, saudaraku, yang mengusulkan kue, jadi akhirnya panitia lebih cenderung bikin kue saja. Saudaraku, ternyata cek per cek mengapa dia usulkan kue untuk acara itu, karena apa? Dia mau dia yang bikin kuenya. Jadi anggaran untuk beli kue, bikin kue, anggaran untuk konsumsi itu
dibayarkan ke dia, ke oknum ini. Saya bilang dan Bapak Gembala, oh ternyata orang ini mau cari keuntungan. Ternyata orang ini mau cari kesempatan di dalam kesempitan. Anggaran yang sebenarnya harus dibikinkan makanan yang sudah statement semua. Dia berkata, saudaraku bikin kue karena dia mau, dia yang tangani kue itu. Jadi dari pembuatan kue itu dia memperoleh keuntungan, saudaraku. Saya bilang orang yang seperti itu Tuhan tidak berkenan. Kita mencari keuntungan di dalam gereja. Justru bukan kita yang menerima uang, menerima saudaraku seperti itu di dalam pelayanan, tapi kita yang harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kita yang harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena dari awalnya sudah disepakati untuk kita siapkan makan minuman, anggarannya sudah ada. Dan saya cek, saya raba-raba, orang Manado bilang, bahasa Papua bilang raba-raba. Saya cek, saya berusaha cari tahu. Saya tidak langsung cepat menolak kepada oknum ini. Saya cari tahu, baru kue yang akan disiapkan kue apa? Kue ini, kue ini, kue ini. Saya bilang, aduh, kue itu kan anggarannya biayanya kalau saya perhitungkan kan nggak besar. Saya tanya, baru per bijinya berkena berapa? Ya biasa seperti dijual-jual orang. Oh berarti ini mau cari keuntungan di dalam pelayanan. Kalau memang dia mau menolong pelayanan, enggak apa-apa saya yang bikin kuenya, tapi anggarannya ya saya kasih ringan kak. Biasanya mungkin satu per butirnya 3.000, kalau ambil di saya 2.000 saja, kan untuk pelayanan. Tetapi tidak, kenapa? Karena maksud yang terselubung, ada udang di balik batu, mencari kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan pelayanan, memanfaatkan. Tuhan paling tidak senang. Dan Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang mencari keuntungan dalam pelayanan. Saudara lihat Gehazi. Sebenarnya dia, saudaraku, sudah menjadi hamba Tuhan. Dia dipakai Tuhan karena dia menjadi abdinya dari Elisa. Menjadi bujangnya Elisa. Tetapi karena dia mencari kesempatan dalam kesempitan, pada akhirnya dia kena kutuk. Dia kena penyakit kusta. Dan Nabi berkata, anak sampai cucumu akan selama-lamanya melekat dengan penyakit kusta. Saudaraku, Tuhan tidak suka orang-orang Kristen yang mencari keuntungan. Ada juga orang Kristen contoh, dia berkata begini, oh pas sudah, pas banget, orang Jawa bilang, pas banget di gereja saya membutuhkan pemain musik. Jadi saya harus jual mahal di pendeta. Satu kali main musik ibadah raya, saya harus patok tarif 1 juta satu kali main. Habis di gereja saya enggak ada pemain musiknya. Jadi ini kesempatan emas. Pendeta lagi cari-cari pemain musik. Pendeta lagi cari-cari pemain musik untuk melayani. Pas banget. Saya kan pemain musik, pemain drum yang hebat. Saya pemain bass yang hebat. Saya pemain keyboard yang luar biasa. Pas banget. Nanti saya bilang saya punya pendeta. Saya bilang di gembalaku, boleh saya bisa melayani. Saya mau terlibat di pelayanan musik. Nanti saya yang tentukan PK-nya. Saya tentukan tarifnya. Satu kali tampil 1 juta. Saudaraku, kalau orang yang seperti ini contoh saudaraku. Berarti orang Kristen yang mau mencari keuntungan di dalam pelayanan. Kalau memang gerejamu membutuhkan pemain musik, membutuhkan tenagamu untuk melayani, kamu melayani dengan sukarela, memberikan tenagamu, memberikan talentamu dengan sukacita. Kecuali di gerejamu, ekonomi gerejamu atau keuangan di pelayanan itu sudah menjadi gereja yang mandiri, gereja yang kuat, ya bisalah kamu tetapkan tarif, tetapi yang masih masuk akal, yang masih sesuai dengan keadaan keuangan yang ada di gereja. Jangan gerejanya masih merintis, kita sudah patok 1.750.000. Saudaraku, ingat, talenta itu dari Tuhan. Kalau kita bisa melayani sebagai worship leader, pemain drum, pemain bass, keyboard, itu talenta dari Tuhan. Tetapi kalau kita mau pakai sistem tarif dan yang kita tetapkan itu yang tidak masuk akal, berarti kita sementara mencari keuntungan dalam pelayanan. Bisa-bisa Tuhan akan ambil talentamu, Tuhan akan pindahkan kepada orang lain. Tuhan akan buat hikmatmu dalam bermain musik hilang
Karena apa? Sudah komersilkan talentamu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberkati. Kami sudah lihat sendiri. Yang saya contohkan di contoh yang pertama tadi itu kami alami. Akhirnya sampai sekarang ini, oknum itu yang mau cari kesempatan dalam kesempitan, mau mencari keuntungan materi dalam pelayanan saudaraku, lewat saudaraku acara yang saya sebutkan tadi, sampai hari ini hidup dan pekerjaan mereka begitu-begitu saja. Hidup dan pekerjaan mereka gak ada perkembangan. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, masih pakai rumah orang, masih ngekos, masih kontrak-kontrak, tidak ada rumah sendiri. Karena apa? Tuhan tidak buka jalan berkat mereka. Sekian lama bekerja, hidupnya begitu-begitu saja. Yang penting ada makan, ada minum. Mau jadi kaya nggak bisa. Kenapa saudaraku? Karena tidak bertobat-tobat dari mencari kesempatan dan dalam kesempitan. Kami pernah alami, bahkan kami sangat alami, kami pernah meneteskan air mata dalam pelayanan. Saudaraku, sekitar 12 tahun yang lalu kami alami kesaksian yang terakhir saudaraku lewat khotbah ini. Yang saya mau sampaikan, jangan sekali-kali kita memanfaatkan pelayanan. Saudaraku, kesaksian ini 12 tahun yang lalu, kami waktu itu baru memulai membangun gereja. Gereja yang sekarang ini bukan bangunan itu, masih gereja yang pertama yang sudah dibongkar. Karena gereja itu masih dibangun dari tiang-tiang kayu. Kami bongkar kembali karena dindingnya retak. Karena kami pernah mengalami banjir, itu bangunan pertama. Karena gereja kami ini latar belakangnya tanah tempat berdiri gereja adalah rawa, berair. Jadi ketika kami beli, kami harus timbun dengan, kalau di Jayapura ini ada timbunan karang-karang. Jadi kami harus timbun. Waktu kami membangun, saudaraku, kami belum bangun bangunan permanen. Jadi tiang-tiangnya masih berupa kayu, dindingnya saudaraku kami pakai batu tela. Kami berpikir mungkin 10 tahun lah bangunan ini masih dapat dipergunakan. Tapi karena bangunannya saudaraku rawa, jadi tanahnya itu turun-turun. Sampai ketika ada hujan besar di Jayapura, banjir. Gereja kami kena banjir, sempat ada gempa, bangunan gereja kami retak-retak. Jadi kami tidak begitu lama mempergunakan gereja itu dan kami membangun gereja yang sekarang di mana saya berkhotbah di hadapan saudara. Jadi ketika singkat cerita kami waktu baru memulai membangun, kami cari dana, orang bilang, karena memang keadaan jemaat waktu itu yang kami layani, keadaan jemaat-jemaat ekonominya lemah. Kalau untuk membangun gereja belum sanggup untuk mendirikan satu bangunan gereja karena latar belakang jemaat ekonomi lemah. Jadi kami buatlah panitia pembangunan. Walaupun orangnya saudaraku sudah tidak ada, orangnya sudah dipanggil Tuhan. Dan ceritanya seperti ini. Ketika saudaraku kami bentuk panitia pembangunan, kami tentukan panitianya ini sudah. Karena saudaraku sudah terbentuk, jadi panitia pembangunan itu berusaha mencari dana. Jadi mereka cari dana. Akhirnya saudaraku apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan hati seorang bupati, saya tidak perlu sebutkan bupati mana. Dia memberi bantuan di gereja kami pembangunan, tetapi melalui panitia, melalui ketua panitia pembangunan. Proposal yang dia sodorkan dijawab dan untuk membantu pembangunan gereja kami pada waktu itu. Jadi gereja kami mendapatkan bantuan senilai 100 juta pada waktu itu, 12 tahun yang lalu untuk membangun gereja. Dan uang itu bukan kami yang terima, yang terima adalah ketua pembangunan yang terima. Karena dia yang bikin proposal. Dan apa yang terjadi? Waktu dia serahkan uangnya, dia bawa, dia bawa lengkap saudaraku 100 juta. Dia bilang, Pak Gembala, ini uang pembangunan, bantuan, puji Tuhan, gereja kita dapat bantuan ini 100 juta untuk pembangunan gereja. Oh puji Tuhan, jadi kami langsung siapkan semua, cari tukang, siapkan bahan untuk mulai berdiri gereja 12 tahun yang lalu. Hari ini mereka serahkan 100 juta saudaraku. Besok hari mereka datang lagi di pastori. Mereka datang lagi, Shalom Pak Pendeta, Pak Gembala. Iya Bapak, ada yang saya mau katakan. Tapi jangan marah ya. Iya, tidak apa-apa, sampaikan saja. Oh saya ini ada keperluan yang mendesak sekali. Saya pinjam dulu ya, uang 10 juta. Kan Bapak Gembala kan baru pegang, baru dapat bantuan 100 juta untuk dipakai pembangunan.
Saudaraku, karena kami tahu uang itu dapat dari ketua panitia ini, saudaraku, kami juga kami juga belum berpengalaman yang banyak karena kami baru memulai pelayanan 12 tahun yang lalu. Jadi kami berkata, kami berunding bagaimana ya. Orang ini berkata pinjam dulu 10 juta. Uang pembangunan ini mereka yang cari karena mereka ketua panitia. Akhirnya kami berikanlah, saudaraku, uang 10 juta ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku, sampai gereja ini sudah mulai sementara dikerjakan, tukang-tukang sudah mulai bekerja, jadi dana di panitia tinggal 90 juta. 10 juta ini dipinjam oleh ketua panitia, saudaraku. Jadi kami tunggu-tunggu ini pembangunan ini agaknya sudah mau terhenti karena dana ini setiap hari dikeluarkan, beli semen, beli pasir, bayar tukang semua, beli besi, beli segala macam keperluan, beli kayu, beli seng, saudaraku. Belum hampir selesai, sudah anggaran sudah mau habis. Kami mau tanya, saudaraku, uang 10 juta itu kepada mereka kami cuma sein alus, orang bilang, cuma sampaikan dengan penuh hati-hati. Jangan sampai mereka tersinggung. Jadi sampaikan dengan hati-hati. Jadi kami katakan, Bu, Pak, ini pekerjaan ini tidak lama lagi sudah mau stop ini. Pekerjaan pembangunan tidak lama lagi sudah mau berhenti karena anggarannya sudah mulai menipis. Mereka bilang, sabar ya, sabar. Kan kami yang cari uang itu, uang pembangunan itu kan karena kami sehingga bisa dapat uang itu. Akhirnya saudaraku, sampai gereja stop pada waktu itu, uang yang mereka pinjam tidak dikembalikan. Saudaraku, inilah yang dimaksud, kita mencari kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan keadaan, dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak lama-lama kemudian, tidak tunggu beberapa waktu, akhirnya mereka keluar dari pelayanan ini. Mereka melawan, mereka memberontak. Akhirnya saudaraku, kami dengar rumah tangga ini berpisah. Ibunya sudah pulang kampung, bapaknya kembali ke kampungnya. Dan kami mendengar informasi yang terakhir, bapaknya sudah dipanggil Tuhan, yang menjadi ketua panitia pembangunan. Saudaraku, tidak umur panjang. Orang yang mencari keuntungan dalam pelayanan tidak akan diberkati, tidak akan umur panjang. Jadi hati-hati kalau kita mau cari keuntungan dalam pelayanan, kita menghutang di dalam pelayanan. Kami banyak kali, saudaraku, banyak sekali alasan, Bapak Gembala tolong bantu dulu, saya perlu uang, saya pinjam uang kas dulu. Aduh, kami pendeta pusing kalau menghadapi jemaat yang datang pinjam uang kas. Karena maaf bicara ya, kami sudah alami orang atau jemaat yang pinjam uang kas gereja tidak mengembalikan uang yang mereka pinjam. Karena sudah tidak bisa mengembalikan, jalan yang terbaik mereka cari gereja lain. Mereka pindah sendiri. Karena apa? Mereka sudah tidak ada tindakan untuk mengembalikan uang itu. Saudaraku, saya bilang tidak akan pernah diberkati orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Sebenarnya bukan kita yang mau cari keuntungan di gereja, tetapi justru kita yang harus melihat pekerjaan Tuhan. Bukan kita yang akan memanfaatkan pelayanan, tetapi kita yang harus bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Supaya berkat Allah tercurah atas hidup kita. Biarlah hidup kita ini yang bermanfaat untuk Tuhan. Biarlah hidup kita ini yang berguna untuk Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi bukan kita yang mencari keuntungan dalam gereja, bukan kita yang memanfaatkan pelayanan, tetapi kita yang harus bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Kita ini yang harus berguna untuk pekerjaan Tuhan, supaya bukan kutuk yang akan datang dalam hidup kita, tetapi berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kita. Bahkan bukan hanya kita, anak cucu kita itu diberkati, saudaraku. Kalau orang tua hidup takut akan Tuhan, anak cucu ada jaminan. Tetapi kalau orang tua melakukan kejahatan, lihat Gehazi. Alkitab berkata, anak cucu kena kusta. Firman berkata, sampai selama-lamanya kusta ini akan melekat kepada keturunanmu. Jadi mari lakukan yang baik, lakukan kebenaran sesuai firman. Biarlah hidup kita ini yang berguna untuk Tuhan. Biarlah hidup kita ini yang bermanfaat untuk Tuhan.
supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Mari saya berdoa. Kami rindu hidup kami ini berguna untuk Engkau Tuhan. Kami rindu hidup kami ini bermanfaat untuk Engkau. Hidup kami, kekuatan kami, materi kami mau belajar memberikan yang terindah, yang termulia bagi Tuhan. Yang terbaik hanya bagi Engkau. Karena Engkaulah Allah yang sudah menjadi penolong kami, Allah yang sudah menjaga, memberkati hidup kami. Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan khotbah ini sampai selesai. Yang sudah like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.